Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra, alumni dari pelatihan Hypno Teaching atau Certified Hypnotist and NLP for Teaching. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa saja resume yang telah atau kesimpulan yang saya dapatkan selama pelatihan 2 hari ini, Hypnosis for Teaching dan NLP for Teaching. Yang pertama kali kita harus tahu dulu apa definisi dari hipnosis, begitu ya. Hipnosis adalah sebuah ilmu komunikasi ya, yang mempelajari pengaruh dari sebuah sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Nah, ilmunya disebut hipnosis, sedangkan orangnya yang melakukan mempraktekkan ilmu dari hipnosis itu disebut hipnotis. Dan ketika melakukan hipnosis itu ada namanya sebuah proses, yaitu ada sugesti dan afirmasi. Kalau sugesti itu adalah dari orang lain, sementara afirmasi dari kita sendiri, begitu ya. Sehingga setelah melakukan sugesti afirmasi ini diharapkan klien atau kita sendiri memasuki kondisi trance atau kondisi hipnotis, di mana dalam kondisi itu otak sangat mudah untuk disugesti, lebih kurang begitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal hipnosis ini kita perlu juga mengetahui tentang gelombang otak. Nah, karena ketika kita tadi ingin mendapatkan kondisi trance atau kondisi hipnotis tadi, kita tahu itu ada gelombang otak. Yang pertama itu adalah yang paling awal atau dalam keadaan normal itu dalam kondisi beta ya, atau sadar, normal sadar. Kemudian di bawah beta lagi itu ada alfa dan theta. Nah, ini dalam kondisi hipnosis ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam kondisi delta. Nah, ini dalam keadaan kita tidur ya. Nah, dalam hipnosis itu diusahakan klien berada di kondisi alfa atau theta, sehingga sugesti yang diinginkan mudah tercapai, atau tujuan dari hipnosisnya, terapinya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini adalah tujuannya untuk teaching ya. Kemudian dalam kita melakukan hipnosis, tadi kita tahu ada gelombang otak. Nah, ini dipengaruhi oleh namanya faktor kritis gitu ya. Faktor kritis ini yang dimana ketika kita mendapatkan sebuah sugesti, sebuah aksi, maka kita akan bereaksi dalam hal memfilter data yang kita terima. Nah, jadi faktor kritis ini sangat bisa menghambat suksesnya dari hipnosis. Maka kita perlu dalam hipnosis perlu menerobos dari faktor kritis itu tadi. Maka ada beberapa cara, diantaranya ada kita melakukan pengulangan, kemudian identifikasi kelompok, emosi yang instan, kemudian storytelling ya, kemudian kita menggunakan musik dan lain-lain. Diharapkan dengan cara itu faktor kritisnya itu bisa diterobos sehingga tujuan dari terapinya bisa tercapai. Kemudian dalam hipnosis itu di dunia itu ada namanya hypnotizability ya, atau kemampuan untuk memasuki hipnosis. Berdasarkan penelitiannya itu 5% dari penduduk dunia itu masuk dari kategori sulit, sedangkan 85% lagi adalah dalam status itu moderat, kemudian 10% termasuk mudah. Jadi ketika kita melakukan hipnosis, kita harus tahu juga ada 3 tipe ini yang akan kita temui di lapangan. Mulai dari yang 10% mudah, jadi ketika kita melakukan hipnosis sangat mudah sekali berhasil hipnosisnya. Kemudian
kemudian yang sedang ya 85%, dan ada 5% yang termasuk kategori sulit. Terakhir yang mungkin yang paling penting, cara kerja dari hipnosis ini ya, atau hipnoterapi, NLP ya, hipnosis untuk teaching. Kita diajarkan bahwa yang pertama semua itu bagaimana berawal dari interaksi yang menyenangkan. Kita harus ciptakan kondisi yang rileks ya, kondisi yang nyaman. Kita menyamakan frekuensi dengan audiens kita atau peserta kita, sehingga dengan adanya persamaan tadi kita lebih mudah untuk masuk begitu. Jadi beberapa langkah ya, mulai dari niat kita pertama kali dan motivasi kita. Jadi kita harus istilahnya kalau dalam NLP itu adalah building rapport ya, membangun hubungan, membuat terciptanya suasana nyaman dan terciptanya kepercayaan di antara audiens, klien, anak didik, dan guru begitu. Setelah itu ada lagi namanya pacing, kemudian matching dan mirror begitu ya. Kemudian setelah itu ada leading, kemudian positive word, kemudian reward dan punishment, modeling, dan terapi itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa semua anak itu cerdas begitu ya, maka tidak ada anak yang bodoh. Yang salah itu adalah di kitanya sendiri, sehingga kita tidak bisa menyampaikan materi dengan terbaik karena kita mungkin tidak mengenal anak didik kita atau audiens kita dengan yang baik begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari resume dari program pelatihan 2 hari ini yang saya dapatkan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Well Done Skill yang telah membuat acara ini sehingga semua kedepannya semakin sukses untuk semua coach dan semua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.